Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan lihat perbedaannya nih dari Realme 9 ke Realme 10 yang kemarin udah kita unboxing ya. Kira-kira bakal kayak gimana sih dari segi perbedaan dari kedua HP ini? Realme 10 ini bakal ada upgrade atau bakal downgrade, atau mungkin bakal di-adjust aja atau disesuaiin lagi dari Realme 9 ini? Ya nggak ada yang tahu, tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Komplit Seluler saja. Ya, jadi langsung aja di sini kita mulai dari harganya dulu ya. Yang kalau dilihat dari harga sih ini belum bisa saya bedakan ya. Karena dari Realme 10 ini masih belum disebut harganya. Baru tahu harganya kemungkinan besok di tanggal 9 di jam 1 kalau saya nggak salah ya. Langsung aja di YouTube-nya Realme Indonesia. Di situ bakal ada soft launch dari Realme 10 yang bakal dijelasin dari harga Realme 10 ini bakal berapa. Tapi menurut kalian berapa sih dari Realme 10 ini harganya? Menurut saya pribadi sih ini mirip-mirip sama Realme 9 ya seharusnya. Oh ya, buat kedua HP ini sama-sama di varian 8/128GB ya. Oh ya, buat Realme 9 sendiri harganya di 3.399.000, yang dimana menurut saya pribadi dari Realme 10 ini kemungkinan seharusnya mirip segitu ya. Harusnya di sekitar 3,4 atau di 3,5 lah paling mahalnya ya. Ya, jadi di sini langsung aja kita bakal bahas dari bodinya dulu nih. Dari bodinya sendiri dari kedua HP ini benar-benar berbeda banget ya. Berbeda terbanding kebalik kalau menurut saya pribadi ya. Karena dari Realme 9 ini dia bodinya body matte, yang dimana dia nggak glossy dan juga ya sama-sama ninggalin sidik jari sih dari kedua HP ini. Tapi dari Realme 10 ini dia berubah ke Realme C33 atau mirip Realme C33 yang dari bodinya sendiri ini glossy parah men, yang dimana ini sama kayak Realme C35 juga ya, yang dari bodinya dia dilapisin sama lapisan kaca. Ya, yang jelas buat kedua HP ini sama-sama udah pakai polikarbonat, dan dari si desain sendiri ini udah kelihatan ya. Dari Realme 10 ini menurut saya pribadi dia lebih mirip ke Oppo sih kalau saya lihat ya. Ya, Realme C33 atau ada brand-brand yang memang mirip-mirip kayak gini sih dari bodinya. Ya, kalau dilihat dari bodi juga di sini udah kelihatan ya. Dari Realme 10 ini dia bentuknya retro kotak ya. Dia bener-bener kotak, sementara dari Realme 9 ini dia bentuknya bukan kotak kalau saya bilang ya. Ya, bentuknya kayak HP ya pada umumnya lah. Yang bisa kalian lihat sendiri dari segi bodinya ini benar-benar terasa banget bedanya. Ya, kalau Realme 9 ini dia masih ada lengkungan-lengkungan bulatnya ya, dibandingkan Realme 10 ini dia yang benar-benar kotak mirip sama Realme C35 atau C33. Di sini kalau misalkan dilihat dari bodinya, Realme 10 ini lebih kesannya cantik ya dibandingkan Realme 9 yang kelihatannya gahar. Yang warna putih juga menurut saya sih gahar, lumayan gahar sih dibandingkan Realme 10 yang dimana dia benar-benar ini warnanya putih pasir, tapi ya ada warna-warna pink dan juga ungu dan juga ada birunya. Jadi ada gradasinya di bagian bodinya ini. Kalau dari bodi gimana nih? Menurut kalian lebih suka yang mana? Kalau misalkan dilihat dari perintilan atas, bawah, kanan, kirinya ini sama-sama aja ya. Nggak ada yang terlalu signifikan nih. Di sini perbedaannya selain dari bodinya tentunya ada juga dong, yaitu di bagian fingerprintnya. Buat Realme 9 ini dia fingerprintnya ada di under display ya. Sementara dari Realme 10 ini dia dibalik lagi keluar nih, yaitu di bagian side fingerprintnya. Ya, dari fingerprintnya sendiri udah sama-sama oke ya, walaupun di sini Realme 9 dia udah di dalam ya dari fingerprintnya. Tapi dari Realme 10 ini dia kembali lagi keluar, yaitu di bagian tombol power on off-nya ya, yang udah include sama side fingerprint. Jadi kalian lebih suka yang mana? Under display fingerprint atau side fingerprint? Coba deh komen di bawah. Tapi sisanya kalau misalkan dilihat dari bodinya ini nggak ada yang berbeda lagi ya. Kayak perbedaannya dari awal sih mungkin segitu aja dari kedua HP ini. Nah, sekarang kita berlanjut di bagian layarnya. Yang dari layarnya sendiri ini sih nggak ada yang terlalu jauh berbeda ya. Layarnya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 6,4 inch Super AMOLED dan juga Full HD+. Oh ya, buat refresh rate-nya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 90 Hz ya. Dan buat pixelnya sendiri dapat di 1080 kali 2400 pixel. Kalau misalnya kalian dilihat dari segi desain layarnya sih ini sih nggak ada yang jauh berbeda ya. Karena buat kedua HP ini sama-sama udah punch hole, dan juga dari segi bezel, dagu, kanan kiri, atas ini udah sama-sama tipis ya. Jadi ketipisannya, ketebalannya ini udah sama. Ya, karena dari layar juga ini udah sama ya, 6,4 inch. Ya, mungkin segitu aja sih dari layarnya ya, nggak ada yang terlalu signifikan dari layarnya. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian pengaturannya dan masuk di bagian tentang perangkatnya. Yang dimana dari UI-nya sendiri dari Realme ini udah yang terbaru ya, yaitu di 3.0, Realme UI 3.0.
Dan di sini Realme 9, Realme 10, dan buat chipsetnya sendiri ini udah kelihatan berbedanya. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan ya, karena harus di adjust dulu. Dan kalau misalkan dilihat dari chipsetnya sendiri dari kedua HP ini benar-benar berbeda ya. Karena dari Realme 10 ini dia udah pakai MediaTek Helio G99, sementara dari Realme 9 ini dia pakai Snapdragon 680 4G. Kedua HP ini udah sama-sama 4G. Dari Android dan Realme UI-nya juga udah sama-sama terbaru. Tapi di sini perbedaannya dari kegunaannya sih kalau menurut saya pribadi ya. Karena dari Realme 10 ini mungkin dia ngincernya di gamingnya. Karena dari segi gaming sih di sini MediaTek Helio G99 bakal lebih unggul. Karena dari clock speed-nya lebih kencang dibandingkan Realme 9. Yang dimana Realme 9 ini dikhususkan buat keseharian aja. Jadi buat gaming oke, tapi belum sekuat dari Realme 10 ini. Karena dari skor Antutu juga udah terasa banget bedanya. Karena dari Antutu dari MediaTek Helio G99 ini bisa tembus di 400 ribuan ya. Ini menurut Realme-nya sendiri. Dia bisa tembus di 400 ribuan yang nanti juga saya bakal tes ya. Cuma buat sekarang saya belum bisa tesnya dulu, jadi nunggu aja. Mungkin next time komparasi bakal saya tes juga dari Realme 10 ini. Sementara dari Realme 9 sendiri, dari Antutunya sendiri dia dapat di 283 ribuan ya. Yang perbedaannya sendiri jauh. Tapi ya kalau dilihat dari fungsinya emang berbeda sih. Realme 10 ini dia buat gamer ini udah cocok banget nih. MediaTek Helio G99 udah dijamin asik. Ya seharusnya sih dari Realme 10 ini dia udah bisa di SD high ya kalau misalkan di main game PUBG-nya. Kalau main game Mobile Legends sendiri harusnya udah di rata kanan, udah rata lah. Ya dari kegunaan sendiri buat kedua HP ini udah terasa banget bedanya. Snapdragon 680 dan juga MediaTek Helio G99. Jadi menurut saya pribadi sih dari segi chipset di sini ada peningkatan ya. Ya semuanya balik lagi tergantung kebutuhan masing-masing. Karena ada yang nggak terlalu butuh game, ada juga yang emang butuh gamer banget. Jadi menurut kalian gimana nih? Sejauh ini perbedaannya udah kelihatan banget nih dari Realme 10 dan juga Realme 9 ini. Dan sekarang kita beralih di bagian kameranya. Yang dari kamera sendiri dari Realme 10 ini dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan kamera selfie-nya sendiri dapat di 16 megapiksel. Dan kamera satunya ini kemungkinan sih PDAF ya, atau masih belum diidentifikasi sih buat kamera keduanya ini. Saya nanya ke orang Realme, promotor Realme-nya juga masih belum tahu info dari kamera keduanya ini. Yang jelas buat spesifikasi lengkapnya mungkin nanti saya bakal kasih di deskripsi ya, di link deskripsi atau di pin komen. Dan lanjut lagi di bagian Realme 9 ini buat kameranya dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel wide, dapat di 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel buat makronya. Buat kamera depannya sendiri juga sama ya, dapat di 16 megapiksel. Buat hasilnya menurut kalian gimana nih dari kedua HP ini? Coba deh komen di bawah. Nah, dan ini adalah hasil videonya. Yang di kanan saya ini adalah Realme 9 dan yang di kiri saya ini adalah Realme 10. Dan hasilnya menurut kalian gimana? Coba deh komen di bawah. Resolusinya sama ya, 1080 30 fps aja. Nah, buat kamera depannya sendiri sama ya, di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Coba deh komen di bawah. Nah, gimana menurut kalian buat hasilnya? Menurut saya pribadi sih keduanya udah sama-sama oke ya. Dari segi detail dan juga kontras udah sama-sama mantap. Dari pencahayaan juga di sini dari Realme 9 kadang dia terlalu gelap, kadang terlalu terang juga dari Realme 10. Atau mungkin juga sebaliknya. Jadi tergantung di kalian masing-masing. Buat hasilnya yang jelas coba deh kalian komen di bawah. Nah, sekarang kita lanjut di bagian baterainya. Yang baterainya sendiri di sini dapat di 5000 mAh ya. Tapi di sini dari Realme 10 ini dia pakai sistem yang biasa Oppo pakai ya, yaitu Super VOOC yang dimana kecepatannya dapat di 33 watt. Sementara dari Realme 9 ini dia sama di 5000 mAh dan fast charge juga sama, yaitu dapat di 33 watt juga. Jadi perbedaannya nggak ada yang terlalu signifikan ya dari segi baterainya. Gimana menurut kalian dari kedua HP ini? Coba deh komen di bawah. Ya mungkin segitu aja dari video kali ini. Perbedaannya tadi udah kelihatan ya, yaitu di bagian desain, di bagian chipset dan juga di bagian kameranya. Yang dari kamera sendiri di sini dari Realme 10 sayangnya dia nggak dapat di ultra wide-nya ya. Dan saya cek juga dari kamera di sini nggak dapat ultra wide-nya dari kayak Realme 9. Ya karena dari ultra wide-nya sendiri dari Realme 9 ini udah lumayan banget. Apalagi di harga 3 jutaan nggak dapat ultra wide itu agak sayang aja nih dari Realme 10 ini. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.